Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Perkenalkan, nama saya Desi Irawati selaku dosen pada program studi Diploma 3 Kebidanan Bangkalan, Poltekkes Kemenkes Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kegawat Dauratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support. Pemaparan ini dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah Kegawat Dauratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa semester 4 program studi Diploma 3 Kebidanan Bangkalan dengan kode mata kuliah BD 5.025. Beban studi sebesar 3 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Waktu pembelajaran teori 1 SKS adalah 50 menit, sedangkan praktikum 2 SKS 340 menit. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah 14 kali pertemuan. UTS dilaksanakan setelah pertemuan ke-7 dan UAS setelah pertemuan ke-14. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 3 dosen. Mata kuliah Kegawat Dauratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support secara singkat membahas tentang konsep dan prinsip penyelamatan dan bantuan hidup dasar serta deteksi dini kelainan baik pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita, dan penanganan awal Kegawat Dauratan Maternal Neonatal. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah setelah menempuh pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan konsep dasar Kegawat Dauratan Maternal Neonatal. 2. Menjelaskan konsep dasar bantuan hidup dasar. 3. Menjelaskan konsep dasar kasus Kegawat Dauratan baik pada kehamilan, persalinan, BBL, dan nifas. Keempat, menjelaskan konsep dasar rujukan pada kasus Kegawat Dauratan Maternal Neonatal. Kelima, deteksi dini dan penanganan awal Kegawat Dauratan Maternal Neonatal serta mendokumentasikan asuhan kebidanan dengan SOAP. Adapun bahan kajian atau pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi 1. Konsep dasar Kegawat Dauratan Maternal Neonatal dan penilaian kondisi klien dengan kegawat daruratan. Kedua, konsep dasar Basic Life Support. Ketiga, Kegawat Dauratan pada kehamilan yang meliputi abortus, kehamilan ektopik terganggu, mola hidatidosa, plasenta previa, solusio plasenta, preeklamsi, dan eklamsia. 4. Kegawat dauratan pada persalinan meliputi persalinan sungsang, distosia bahu, dan perdarahan postpartum. Kegawat dauratan pada BBL meliputi asfiksia dan BBLR. Kegawat dauratan pada masa nifas meliputi subsepsis. Yang ketujuh, rujukan pada kasus kegawat dauratan baik pada kehamilan, persalinan, BBL maupun nifas. Kedelapan, deteksi dini kelainan dan penanganan awal Kegawat Dauratan Maternal Neonatal. Kesembilan, dokumentasi asuhan kebidanan dengan SOAP. Referensi belajar yang dipakai yaitu textbook Kegawat Dauratan Maternal Neonatal dan BLS 10 tahun terakhir, jurnal penelitian, serta video pembelajaran. Pembelajaran teori dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, sedangkan pembelajaran praktikum dilakukan di laboratorium dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa media pembelajaran, di antaranya laptop, LCD, Pantum, serta Learning Management System untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning. Materi pembelajaran maupun penugasan disampaikan melalui laman LMS Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bisa diakses
oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Metode pembelajaran yang kami gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah ceramah tanya jawab, small group discussion, role play dan simulation, case study, serta problem based learning. Pembelajaran teori disampaikan menggunakan metode ceramah tanya jawab dengan harapan mahasiswa dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Metode pembelajaran studi kasus dengan cara memberikan skenario kasus semu pada mahasiswa. Harapannya, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori, menganalisis fenomena dalam hal pengkajian data, menyimpulkan diagnosa dan masalah, serta menentukan tindakan sesuai dengan permasalahan. Sedangkan pembelajaran praktikum disampaikan secara role play dan simulation. Dosen akan memperagakan langkah-langkah penata laksanaan pada kasus kegawat dauratan maternal neonatal menggunakan pantun. Dengan metode ini diharapkan mahasiswa mendapat gambaran secara nyata dan lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Pembelajaran praktikum selain disampaikan secara demonstrasi di laboratorium menggunakan pantun, juga menggunakan video pembelajaran yang diunggah ke LMS. Dengan melihat video secara berulang-ulang diharapkan dapat memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap prosedur tindakan. Setelah demonstrasi oleh dosen, mahasiswa akan berlatih dan mempraktikkan langkah-langkah penata laksanaan kasus kegawat dauratan maternal neonatal pada pantun dengan mengacu pada panduan keterampilan. Dengan demikian, mahasiswa akan dibiasakan bekerja secara sistematis. Kegiatan praktikum juga dilakukan melalui pembelajaran klinik baik di rumah sakit maupun di puskesmas di bawah bimbingan CI dan dosen. Pembelajaran klinik akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di kelas dan di laboratorium pada keadaan sesungguhnya, guna mendapatkan pengalaman nyata untuk mencapai kemampuan yang profesional. Selain itu, pembelajaran klinik juga berupaya untuk mengembangkan sikap-sikap dan keterampilan sesuai dengan lingkup praktek kebidanan. Penilaian hasil belajar pada mata kuliah ini dilakukan dengan pembobotan pada masing-masing unsur, meliputi tugas 20%, UTS dan UAS masing-masing 7%, praktikum 49% dan laporan praktikum 17%. Bobot penilaian sudah disampaikan di awal perkuliahan pada saat dosen menyampaikan RPS dan tercantum dalam kontrak pembelajaran. Penilaian UTS dan UAS melalui ujian tulis yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tertera di dalam kalender akademik. Penilaian tugas melalui penugasan yang telah diselesaikan oleh mahasiswa dan diunggah ke LMS pada waktu yang disepakati. Mahasiswa bisa melihat langsung hasil penilaian tersebut. Untuk penilaian praktikum menggunakan OSCE yang dilaksanakan di laboratorium. Penilaian praktikum juga dari CI yang ada di lahan praktek. Hasil penilaian akan diumumkan melalui aplikasi Siakat dan mahasiswa bisa mengakses secara langsung aplikasi tersebut. Mahasiswa diperkenankan mengajukan perbaikan nilai dengan ketentuan 1. Jika mahasiswa dengan nilai akhir B, C, dan C, maka diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan hanya 1 kali dengan capaian nilai maksimal B. 2. Mahasiswa dengan nilai akhir D dan E wajib mengikuti uji ulang maksimal 2 kali dengan capaian nilai maksimal B. 3. Setelah menempuh uji ulang 2 kali dan masih memperoleh nilai D, maka peserta didik diperbolehkan mengikuti perkuliahan di semester tahun berikutnya serta menempuh ujian dan bisa memperoleh nilai maksimal A.
Akan tetapi apabila mahasiswa hanya mengikuti ujian saja tapi tidak mengikuti perkuliahan, maka nilai maksimalnya adalah B. Jika setelah menempuh uji ulang selama 2 kali dan masih memperoleh nilai E, maka peserta didik harus mengikuti perkuliahan di semester tahun berikutnya dan menempuh ujian, maka bisa memperoleh nilai maksimal A. Jika setelah menempuh ujian 2 kali dan masih memperoleh nilai D atau E, mahasiswa tidak dapat mengikuti semester selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan baik di kelas maupun di laboratorium. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat, salam tangguh untuk kita semua ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya. Bisa bertatap muka kembali dalam mata kuliah Kegawadauratan Maternal Neonatal. Ini merupakan pertemuan yang keempat ya. Minggu kemarin sudah dengan Bu Desi. Masih ingat materinya apa? Iya, apa materinya? Perdarahan pada hamil muda. Jadi minggu kemarin kalau kita sudah membahas kegawadauratan yang disebabkan karena perdarahan pada hamil muda, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang terkait dengan hipertensi dalam kehamilan, yaitu preeklamsi dan eklamsi ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini setelah melaksanakan perkuliahan, jadi diharapkan nanti saudara bisa menguasai konsep apa itu preeklamsi, apa itu eklamsi, bagaimana deteksi dininya dan penata laksanaan awal sesuai dengan kewenangan kita sebagai seorang bidan ya. Kemudian metode pembelajaran kita hari ini, jadi nanti Bu Desi akan menyampaikan teorinya secara ceramah tanya jawab di dalam kelas, dilanjutkan dengan studi kasus. Jadi nanti pada akhir perkuliahan setelah Bu Desi menyampaikan teori, nanti ada kasus semu, nanti silahkan saudara menganalisis kasus tersebut ya. Dan yang terakhir adalah role play dan simulation. Jadi setelah teori hari ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran di laboratorium terkait dengan praktikum pemberian MGSO4. Subpokok bahasannya adalah definisi, penyebab, tanda dan gejala, deteksi dini, dan penata laksanaan preeklamsi. Sebelum Bu Desi menjelaskan terkait dengan definisinya, ini merupakan gambaran ya, kenapa preeklamsi itu kok dikatakan sebagai salah satu kegawadauratan maternal neonatal. Berdasarkan SUPAS tahun 2016, angka kematian ibu kita itu secara nasional masih cukup tinggi, kurang lebih 305 per 100.000 kelahiran hidup. Ini merupakan PR kita semua ya, bagaimana menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi ya. Nah, preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan itu merupakan penyebab kedua kematian ibu yang ada di Jawa Timur. Kenapa kok sampai penyebab kedua? Karena kondisi hipertensi dalam kehamilan itu kadang-kadang tanpa gejala. Ibu datang kondisinya sudah parah sehingga tidak bisa dilakukan pertolongan, gitu ya. Jadi oleh karena itu pentingnya kita mempelajari hipertensi dalam kehamilan. Ini nanti tidak menutup kemungkinan saudara pada saat ada di lahan praktek atau mungkin praktek mandiri sebagai seorang bidan menemukan kasus ini. Oke, mungkin sebelum Bu Desi menginjak ke definisi, sudah pernah dengar istilah hipertensi? Sudah, pasti sudah ya. Apa kira-kira hipertensi itu? Sulis bisa membantu Bu Desi, apa itu hipertensi? Bila tekanan darahnya berapa, Mbak? Oke, lebih dari 140 ya, siastoliknya, diastoliknya lebih dari 90 ya.
Jadi hipertensi itu suatu kondisi kalau misalkan pada saat saudara melakukan pemeriksaan tekanan darah didapatkan siastoliknya itu lebih dari sama dengan 140, diastoliknya adalah lebih dari 90 mm Hg ya. Kemudian ini ada klasifikasi ya, jadi hipertensi dalam kehamilan itu tidak hanya preeklamsi dan eklamsi tapi ada beberapa, cuma nanti Bu Desi hari ini fokus pada yang preeklamsi dan eklamsi ya. Jadi ketika nanti saudara mendapatkan ibu hamil tekanan darahnya itu lebih dari 140/90, kita lihat usia kehamilannya berapa. Jika usia kehamilannya itu kurang dari 20, kita lihat ada enggak protein urin di dalam air kencingnya. Jadi ingat ya, kalau ibu mengalami hipertensi dalam kehamilan harus diikuti pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan lab apa? Protein urin. Itu wajib ya. Jadi kalau hipertensi dalam kehamilan harus dilanjutkan dengan pemeriksaan protein urin. Bagaimana Bu jika misalkan kita temukan pada usia kehamilannya lebih dari 20 minggu? Ini kita lihat. Jika ada protein di dalam urin, inilah yang dikatakan sebagai preeklamsi. Jadi kalau gitu preeklamsi itu apa? Peningkatan tekanan darah pada usia kehamilan berapa? Lebih 20 minggu disertai dengan protein urin ya. Preeklamsi ini merupakan penyakit yang sampai dengan hari ini belum diketahui pasti penyebabnya. Dikatakan sebagai disease of theory. Penyakit dengan berbagai macam teori. Diduga plasentasi yang abnormal ini yang bisa menyebabkan preeklamsi. Ceritanya seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalau saudara lihat, ini adalah proses invasi sel-sel trofoblast pada wanita yang hamil normal yang di atas ini. Yang di bawah ini adalah pada pasien dengan preeklamsia. Kegagalan invasi sel trofoblast ini menyebabkan kegagalan remodeling arteri spiralis. Kalau saudara lihat di sini, ini adalah arteri spiralis pada ibu yang hamil normal. Kalau yang di sini arteri spiralis pada ibu hamil dengan preeklamsi, bagaimana perbandingannya? Lebih lebar yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas. Yang di bawah ini pada pasien preeklamsi pembuluh darahnya tetap kecil. Kalau pembuluh darahnya kecil akan menyebabkan aliran darahnya bisa berjalan dengan normal atau tidak? Tidak. Padahal aliran darah ini fungsinya memasok oksigen dari ibu ke plasenta. Plasenta itu kan nempel di dinding rahim ibu ya. Kemudian dari dinding rahim ibu ini dikasih nutrisi, kasih oksigen, kan seperti itu. Karena arterinya ini yang tetap kecil menyebabkan plasenta itu mengalami iskemi. Faktor resiko. Jadi ibu itu memiliki faktor resiko itu terpapar preeklamsi bila mana? Ibunya riwayat preeklamsi, memiliki kehamilan ganda, kemudian penyakit diabetes mellitus, hipertensi, ini merupakan resiko tinggi. Hati-hati kalau saudara pada saat melakukan anamnesa ditemukan faktor ini, dia merupakan faktor resiko tinggi terjadinya preeklamsi. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pada pembahasan berikutnya, mungkin ada yang ditanyakan, Mbak? Ya, silakan, Mbak. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa ibu multipara yang punya pasangan baru pada kehamilan berikutnya itu bisa menyebabkan preeklamsi? Jadi berdasarkan teori yang adanya maladaptasi imunologik
antara ibu dan janin. Maladaptasi imun ini disebabkan oleh sperma dari pasangan yang baru. Hal inilah yang mengakibatkan kegagalan invasi pada sel trofoblast di arteri spiralis. Jadi kalau misalkan ada maladaptasi imunologi, ini akan menyebabkan sel-sel trofoblast yang harusnya melakukan invasi ke arteri spiralis ini menjadi dangkal. Hal ini menyebabkan kegagalan remodeling arteri spiralis. Arterinya tetap mengalami penyempitan. Gitu ya Mbak ya, sudah jelas? Oke. Kemudian apa tanda dan gejalanya preeklamsi? Jadi tadi sudah dijelaskan di awal, jika ibu hamil tekanan darahnya itu lebih dari 140/90, adanya protein di dalam urin, ditambah lagi mungkin ada satu gejala, misalkan ada odem paru, peningkatan fungsi hati, ada trombositopeni, nyeri kepala, ini merupakan salah satu tanda preeklamsi. Tanda pastinya adalah apa tadi? Tekanan darahnya lebih dari 140/90, adanya protein di dalam urin ya, ditambah lagi gejala satu dari gejala ini ya. Kemudian bisakah preeklamsi itu dilakukan deteksi dini? Bisa. Jadi deteksi dini itu adalah suatu kegiatan untuk menemukan secara dini adanya kemungkinan pasien ini mengalami preeklamsi. Dengan cara apa? Dengan cara anamnese dan pemeriksaan fisik. Dilakukan sebaiknya pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Kemudian ini hasil penelitiannya Bu Desi pada tahun 2020. Ini gambaran masyarakat kita. Ini kemarin penelitian saya lakukan pada 100 ibu hamil yang ada di wilayah Puskesmas Bangkalan. Dari 100 ibu hamil itu Mbak, ternyata masih cukup banyak ya. 49 orang itu belum pernah melakukan deteksi dini preeklamsi. Padahal kegiatan ini sangat penting untuk mencegah komplikasi pada preeklamsi ya. Faktor yang mempengaruhi antara lain umur ibu, pengetahuan yang kurang itu juga membuat dia akhirnya tidak mau melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini ya. Sikap ibunya, dukungan keluarga. Nah, ini juga ternyata sangat berpengaruh terhadap perilaku deteksi dini ibu hamil dalam pemeriksaan untuk deteksi preeklamsi gitu ya. Ini hasil penelitiannya Bu Desi. Jadi ingat ya Mbak ya, kalau nanti saudara menemukan pasien dengan preeklamsi, wajib dilakukan rujukan. Kenapa seperti itu? Preeklamsi sering tanpa gejala. Kalau sudah ada gejala itu berarti sudah ada kerusakan organ. Ya, padahal tahapannya tadi mulai dari iskemi plasenta kan belum ada kerusakan organ ya, tidak menimbulkan gejala. Biasanya tanpa gejala. Ya, kemudian sebelum melakukan rujukan, maka saudara harus bisa memberikan obat anti kejang, yaitu MgSO4. MgSO4 ini harus diberikan kepada ibu dengan indikasi preeklamsi yang gejalanya berat. Kalau hanya preeklamsi tanpa gejala berat tidak perlu diberikan MgSO4, saudara cukup merujuk. Tapi kalau sudah preeklamsi dengan gejala yang berat, tekanan darahnya lebih dari 160/110, protein urinnya lebih dari 1, sebelum dirujuk harus diberikan apa? MgSO4 merupakan obat anti kejang. Ini adalah obat yang paling efektif. Gitu ya. Ada lagi Mbak yang bertanya? Silakan. Oke, ya bagus sekali ya pertanyaannya. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari preeklamsi yang dengan gejala berat itu adalah setelah melahirkan nanti bisa terjadi perdarahan.
Ya, satu. Kemudian sebelum melahirkan juga bisa terjadi berdarah hepar. Kita tahu tadi preeklamsi itu salah satunya dampaknya adalah kerusakan sel endotel pada beberapa organ. Organ yang terkena juga bisa mengenai sel darah. Kalau sel darahnya itu terkena menyebabkan penurunan trombosit di dalam darah. Normalnya trombosit itu kan faktor pembekuan darah ya. Trombosit normalnya kan 150.000 sampai dengan 400.000. Kalau pasien dengan preeklamsi berarti itu trombositnya kurang dari 100.000. Nah, kalau faktor pembekuan darahnya mengalami penurunan, bagaimana kalau ibu terjadi perdarahan? Tidak bisa dihentikan. Oke. Sekarang ibu lanjutkan terkait dengan ini ya, kasus ya. Jadi, nah nih sekarang Bu Desi ganti yang bertanya ya. Kalau misalkan saudara mendapatkan kasus seperti ini, seorang ibu hamil datang dengan keluhan sering pusing, pandangan mata kabur, tensinya 180. Ini merupakan clue-nya ya, 108. DJJ-nya sudah 180 kali per menit. Protein urin juga positif. Indikasi kan untuk dilakukan rujukan ya? Ya, kira-kira apa penyebabnya kok ibu bidan ini melakukan rujukan? Pasien ini kira-kira terkena apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak. Iya, bagus sekali. Setuju yang lain? Setuju ya. Kenapa impending eklamsi ini ya? Tekanan darahnya 120. Impending eklamsi itu sudah mau mengarah ke kejang, ya. Sudah pandangan matanya sudah kabur, pusing yang hebat. Kenapa kok ada gawat janin? Karena DJJ-nya sudah 180 kali per menit. Normalnya berapa? 120 sampai 160 kali per menit. Ini sudah 180 kali per menit. Tadi materi yang sudah disampaikan Bu Desi, sudah Bu Desi upload di Nibaya, nanti saudara bisa mengakses ya. Ini ada pertemuan yang keempat ya. Di sini nanti juga ada penugasan yang sudah Ibu sampaikan. Silakan nanti dikerjakan. Ketentuan untuk pengumpulan penugasannya juga sudah ada di sini. Kemudian ini ada video pembelajaran ya yang sudah Ibu upload juga di Ningbaya. Jadi nanti meskipun Bu Desi praktikum demonstrasi di laboratorium ya, nanti ketika nanti di asrama pengen melihat demonstrasi itu lagi, nanti saudara bisa melihat yang di Ningbaya yang sudah diakses sama Bu Desi. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hari ini kita langsung ke laboratorium ya untuk praktek bagaimana cara pemberian MGSO4 baik dosis awal maupun dosis rumata yang diberikan pada pasien dengan preeklamsi berat. Jadi sebelum dilakukan rujukan kan harus diberikan MGSO4. Hari ini nanti kita akan praktek bersama-sama gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau selama proses ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa saya sampaikan terkait unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran.
Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.